Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sena Oktaviani dari kelas IF 19K dengan NIM 19SA1334. Nah, di sini saya akan menjawab soal UTS untuk mata kuliah pembelajaran mesin. Langsung saja langsung ke soal yang pertama. Nah, di sini ada soal kapan sebaiknya Anda menggunakan klasifikasi daripada regresi. Kita jawab, klasifikasi adalah proses menemukan model fungsi yang membantu dalam memisahkan data menjadi beberapa kelas kategorikal. Nah, menjadi kelas kategorikal. Nah, dalam klasifikasi ini menganggotakan grup ini dari masalah identifikasi yang berarti data dikategorikan dalam label yang berbeda sesuai dengan beberapa parameter, kemudian label diprediksi untuk data tersebut. Nah, klasifikasi ini mengharuskan poin data Anda memiliki nilai diskrit, misalnya kategori. Kemudian selanjutnya klasifikasi ini menghasilkan nilai dan kumpulan data yang terpisah ke kategori yang ketat. Nah, kemudian untuk yang regresi, di sini itu regresi di mana proses menemukan model atau fungsi untuk membedakan data menjadi nilai real continue atau alih-alih menggunakan kelas. Nah, secara matematis dengan masalah regresi seseorang berusaha menemukan perkiraan fungsi dengan deviasi kesalahan minimum. Nah, dalam regresi ini ketergantungan numerik data diprediksi akan membedakannya. Nah, untuk regresi ini mengharuskan titik data Anda ini memiliki nilai yang berkelanjutan. Nah, ini untuk yang regresinya. Kemudian untuk yang regresi ini nilai yang diperkirakan terus menerus dan akan memberikan hasil yang berkelanjutan. Ini untuk yang regresi. Kemudian ini soalnya kapan sebaiknya Anda menggunakan klasifikasi daripada regresi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sebaiknya menggunakan klasifikasi daripada regresi, yaitu gunakan klasifikasi jika ingin hasil mencerminkan kelas titik data dalam kumpulan data Anda ke kategori eksplisit tertentu. Misalnya, jika Anda ingin mengetahui apakah suatu nama itu laki-laki atau perempuan. Kemudian untuk yang regresi, jika Anda ingin gunakan regresi jika ingin membedakan dengan lebih baik antara setiap titik. Misalnya, seberapa berkolerasi antara kelembaban dan polusi. Ini untuk yang nomor 1 ya. Kemudian nomor 2, ini bagaimana Anda menangani data yang hilang dalam kumpulan data. Kemudian bagaimana penanganan data pada numerik dibandingkan data kategorikal, dan jelaskan juga peran library yang digunakan untuk membuat kode program. Nah, di sini saya sudah siapkan jawabannya. Ini di sini ada beberapa opsi yang dapat dilakukan untuk menangani missing values. Yang pertama yaitu ini memeriksa kembali sumber data. Jadi cek lagi sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Kemudian yang kedua bisa menggunakan deletion atau menghapus missing value. Bisa menghapus baris atau kolom. Kemudian ini bisa menggunakan imputation atau replace missing value, diganti. Kemudian bisa membiarkannya missing value itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana penanganan pada data numerik dibandingkan dengan data kategorikal. Nah, untuk data yang numerik ini saya sudah menjawab, yaitu bisa menghapus missing value. Nah, untuk bagaimana sih cara menghapus missing value di Python pada data numerik, yaitu pertama kita akan menggunakan library pandas di Python yang memiliki built-in method yaitu dropna untuk menghapus missing value yang direpresentasikan dengan none. Ini adalah kode baris programnya. Nah, ini misalnya kita mempunyai data seperti ini. Ini banyak yang missing, yaitu none. Kemudian kita akan menghapus semua baris yang memiliki nilai none, maka perintahnya seperti ini dan akan menghasilkan output seperti ini. Kemudian kita juga bisa menghapus semua kolon yang memiliki nilai none.
Ini untuk perintahnya, maka akan ditampilkan output seperti ini. Kemudian kita bisa menghapus baris yang memiliki nilai nan. Untuk kolom C yang tadi banyak ini nannya, kita bisa hapus dengan perintah seperti ini, maka akan output seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan imputasi replace missing values, imputasi atau replace missing values. Jadi kita menangani pada data numerik yaitu dengan cara imputasi dengan median atau mean yang digunakan pada data numerik. Artinya kita akan mengganti missing value pada kolom dengan mean atau median dari data yang missing itu. Caranya seperti ini. Misalkan kita mempunyai data seperti ini, kemudian menggantinya di Python dengan baris kode program seperti ini. Ini secara umum ya. Misalkan kita terapkan untuk data yang ini, kita akan mengganti dengan missing value itu yang berada di kolom C misalnya ini dengan nilai rata-rata mean. Pertama kita mencari meannya dari kolom C menggunakan metode mean, kemudian mengganti kolom C dengan mean menggunakan metode replace. Nah, seperti ini akan menghasilkan output seperti ini. Ini kelebihan dan kekurangannya. Bisa lebih mudah dan cepat bekerja dengan baik dengan set data numerik kecil. Kemudian ini kekurangannya tidak memperhitungkan korelasi antara fitur, ini hanya bekerja pada level kolom. Selanjutnya, sedangkan ketika kita akan penanganan pada data kategorikal, ini imputasi dengan modus digunakan pada data kategorik. Jika variabelnya non numerik, kita bisa mengatasi missing values ini dengan nilai modus atau nilai yang paling banyak muncul. Itu baris programnya seperti ini. Lalu juga kita bisa menggunakan imputasi menggunakan nilai atau paling sering atau bisa menggunakan 0 seperti ini. Kemudian juga ketika datanya itu kategori, bisa menggunakan imputasi menggunakan deep learning. Nah, kemudian di sini jelaskan peran library yang digunakan saat membuat kode program. Tadi sudah dijelaskan bahwa library yang digunakan adalah Pandas. Kenapa Pandas? Karena library open source dengan BSD license menawarkan high performance used to data structure dan analysis tools untuk bahasa pemrograman Python, dan Pandas juga memungkinkan data scientist untuk melakukan import data dari berbagai sumber mulai dari CSV, Excel, SQL, bahkan sampai binary HDF5. Nah, pada library Pandas ini di Python memiliki build metode yaitu drop untuk menghapus missing values yang merepresentasikan dengan none. Nah, pada dasarnya metode drop ini bisa digunakan untuk menghapus baris atau kolom yang mengandung missing values. Kita hanya perlu menentukan eksisnya di mana 0 untuk menghapus baris dan 1 untuk menghapus kolom. Kemudian selanjutnya ini ada nomor 3, ini saya udah siapin jawabannya, udah saya kerjakan, yaitu apa algoritma favorit Anda, dan dapatkah Anda menjelaskannya. Nah, untuk algoritma favorit saya yaitu multiple regression. Kenapa? Karena dengan menggunakan regresi linear berganda atau multiple ini, maka dapat menganalisis dengan menggunakan beberapa variabel bebas. Jadi banyak variabelnya, sehingga hasil prediksi yang didapatkan ini lebih tepat dan akurat dibandingkan dengan menggunakan regresi linear sederhana yang hanya menggunakan satu variabel saja gitu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.